Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita tentang sejarah dari Trojan War. Jadi cerita ini tuh diawali dari seorang ratu yang bernama Hekuba. Nah, Ratu Hekuba ini, beliau tuh bermimpi melahirkan sebuah obor yang menyala. Kemudian Ratu Hekuba memberitahukan mimpi tersebut kepada Raja Priam. Dan akhirnya Raja Priam memanggil anaknya yang bernama Asekus untuk menafsirkan mimpi tersebut. Dan Asekus menafsirkan bahwa dari mimpi tersebut, anak yang dilahirkan oleh Ratu Hekuba akan menjadi penyebab kehancuran kota Troya. Dan akhirnya anak tersebut tuh lahir, dan Ratu Hekuba dan Raja Priam tidak tega untuk membunuh anak tersebut. Dan akhirnya Raja Priam dan Ratu Hekuba memanggil seorang gembala yang bernama Agelus untuk membunuh anak tersebut. Nah, Agelus ini juga nggak tega buat bunuh Pangeran Paris. Akhirnya dia meletakkan Pangeran Paris di lereng Gunung Aida. Siapa tahu aja ada binatang buas yang membunuhnya. Nah, tapi sayangnya nih, itu nggak dibunuh sama sekali sama hewan buas. Justru malahan Pangeran Paris ini itu disusui oleh seekor beruang betina di sana. Dan 9 hari kemudian lagi Agelus balik ke sana dan menemukan Pangeran Paris itu masih hidup. Dan akhirnya Agelus itu memasukkan Pangeran Paris ke backpacknya dan merawatnya sampai ia besar. Nah, si Pangeran Paris ini tuh suka mengadu banteng miliknya sama banteng milik orang lain. Nah, Pangeran Paris ini tuh punya banteng yang bisa dibilang sangat kuat dan powerful. Dan suatu hari ada Ares, sang dewa perang, yang mendengar hal tersebut. Dan Pangeran Paris ini kan juga sempat menjanjikan, barang siapa yang bisa mengalahkan banteng miliknya akan diberikan sebuah mahkota emas. Dan Ares mengubah dirinya menjadi banteng. Ares, sang dewa perang, pasti menang dong. Dan benar saja si Ares ini menang mengalahkan banteng miliknya Pangeran Paris. Dan si Pangeran Paris ini menepati janjinya. Akhirnya Pangeran Paris memberikan mahkota emas tersebut kepada sang dewa perang, yaitu Ares. Nah, oke, sekarang kita ke Olympus. Di Olympus ini ada pernikahan nimfa laut, yaitu Thates dan Peleus. Nah, di sana semua para dewa dan dewi diundang, kecuali ada satu dewi yang gak diundang, yaitu Eris. Eris ini tuh gak diundang karena dianggap sebagai dewi perselisihan. Eris pun marah dong, dan akhirnya Eris ini melemparkan sebuah apel emas yang bertulisan Kalisti, yang berarti untuk yang tercantik. Semua dewi bertengkar memperebutkan apel emas tersebut. Nah, akhirnya tersisalah 3 dewi, yaitu Athena, Hera, dan Aphrodite. Nah, mereka bertiga ini akhirnya menanyakan kepada Zeus, siapakah yang tercantik di antara mereka. Tentunya Zeus nggak bisa pilih salah satu dari mereka dong. Kalau enggak, dua lainnya cemburu, apalagi di sana ada Hera, istrinya Zeus. Dan akhirnya Zeus memutuskan untuk memilih Paris untuk menentukan siapakah yang tercantik di antara ketiga dewi tersebut. Dan akhirnya Zeus memerintahkan Hermes untuk mengirim 3 dewi itu ke lereng Gunung Aida. Di sana 3 dewi tersebut bertemu dengan Pangeran Paris. Masing-masing dari ketiga dewi itu menjanjikan hal-hal yang manis. Hera menjanjikan, kalau kamu memilih aku akan menjadikan kamu raja atas Asia dan Eropa. Dan kemudian Athena datang dan memberikan janji, kalau kamu memilih aku bakalan berikan kamu kebijaksanaan. Dan kemudian Aphrodite datang, kalau kamu memilih aku bakalan berikan kamu seorang wanita yang paling cantik di dunia pada masa itu. Dan akhirnya Pangeran Paris memutuskan untuk memilih Aphrodite lah sebagai dewi yang tercantik. Tapi sayangnya nih, yang dijanjikan oleh Aphrodite yaitu memberikan wanita yang tercantik, di mana wanita yang tercantik itu tuh sudah punya suami, yaitu Helen tuh udah punya suami yang bernama Raja Menelaus. Dan akhirnya Pangeran Paris ini pergi ke Sparta dan menculik Helen, istri Menelaus. Menelaus yang menyadari hal tersebut akhirnya meminta kepada Pangeran Paris untuk mengembalikan istrinya. Tapi Pangeran Paris ini tuh menolak, dan endingnya akhirnya terjadilah perang.
Dan perang ini berlangsung selama 10 tahun. Dimana nih Odysseus ini tuh dapat ide gila pada saat perang yang berlangsung selama 10 tahun ini. Odysseus akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah kuda besar yang dimana ide tersebut berasal dari Athena sang dewi kebijaksanaan. Dan di dalam kuda besar tersebut disembunyikanlah para prajurit-prajurit dari Yunani. Troya itu dengan senang hati menerima kuda besar tersebut sebagai hadiah dari kerajaan Yunani. Tapi tanpa yang mereka sadari, di balik dari kuda besar tersebut itu ada pasukan Yunani yang ingin menyerbu kota Troya. Nah, jadi strategi perangnya itu di mana Odysseus itu meninggalkan satu juru bicara untuk menyatakan bahwa kuda besar tersebut adalah sebagai hadiah atas kemenangan Troya atas perang ini. Di mana Troya akhirnya dengan senang hati menerima kuda besar tersebut. Tapi sayangnya kuda besar tersebut kan nggak bisa dimasukin ke dalam benteng kota Troya. Dan akhirnya Troya ini memutuskan untuk merobohkan benteng mereka dan memasukkan kuda besar tersebut. Tapi mereka nggak tahu nih di balik dari kuda besar tersebut ada apa. Dan mereka merayakan party yang besar-besaran saat menyambut kuda tersebut datang. Karena mereka anggap, oh kuda ini tuh sebagai hadiah buat kami nih. Kami udah menang nih atas perang ini nih gitu. Tapi mereka nggak tahu kalau masih ada prajurit-prajurit Yunani yang ditinggalkan di sana. Di antaranya salah satunya ada Achilles. Achilles itu tuh benar-benar, wah, kalau perang dia tuh nggak pernah kalah karena kelemahannya cuman ada di tumitnya doang. Nah, singkat cerita, akhirnya kota Troya itu sudah di bumi hanguskan karena pasukan-pasukan di dalam kuda besar tersebut keluar saat mereka sedang tidur dan langsung dibakarlah itu kota Troya. Oke guys, jadi dari cerita Trojan War ini ada makna yang bisa saya ambil. Jika kita menerima hadiah, jangan sampai hadiah tersebut menjatuhkan benteng pertahanan kita, dimana awalnya kita tuh udah punya penghargaan yang begitu besar, kemudian kita jatuh karena kepuasan yang berlebihan seperti aku merasa begitu puas dengan hadiah yang aku dapatkan sehingga aku tidak mau berlatih lagi. Itulah yang menjatuhkan benteng pertahanan dalam kehidupan kita terkadang. Kalau kita mempunyai pola pikir seperti itu, maka benteng pertahanan kita akan runtuh seperti cerita yang di Trojan War, di mana ketika mereka menerima kuda besar tersebut, mereka merasa diri mereka udah menang sehingga mereka menghancurkan benteng pertahanan mereka. Jadi sekalipun kita udah menang, ya tetap pertahanlah benteng pertahanan kita, di mana kita tetap harus perkuat benteng pertahanan kita, tetap harus belajar dan berjuang terus. Keep your spirit up. Thank you.